Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatma Hamidah dengan NIM 187205006 semester 2, Prodi Pendidikan Ekonomi Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pancasakti Bekasi. Untuk memenuhi tugas ujian tengah semester saya dari mata kuliah Teori Ekonomi Makro dan dosen pengampunya yaitu Ibu Cintia Anissa Rahma Putri, SPD, MPD, E. Untuk itu, saya akan sedikit menjelaskan materi dari bab pendapatan keseimbangan pasar. Selanjutnya, pendapatan nasional keseimbangan. Keseimbangan pendapatan nasional atau dapat dikatakan juga sebagai equilibrium national income adalah suatu keinginan masyarakat untuk melakukan pengeluaran perbelanjaan atau pengeluaran untuk membeli barang dan jasa. Misalnya, konsumsi pemerintah, perusahaan yang melakukan investasi, serta kegiatan ekspor dan impor. Contoh-contoh tersebut sama halnya dengan penawaran barang dan jasa, atau keinginan pemerintah, pengusaha, dan masyarakat untuk menghasilkan barang dan jasa yang meliputi agregat supply. Pendapatan nasional merupakan rata-rata pendapatan yang diterima oleh seluruh sektor rumah tangga pada suatu negara dari penerahan berbagai faktor produksi dalam suatu periode tertentu atau selama 1 tahun. Selanjutnya yaitu untuk dapat mengukur lajunya tingkat pembangunan dan perkembangan kesejahteraan masyarakat dari suatu negara dari waktu ke waktu, maka suatu negara haruslah menghitung pendapatan nasionalnya sebagai indikator laju pembangunan negara. Salah satu cara untuk menentukan besarnya pendapatan nasional adalah dengan metode perhitungan pendapatan nasional yang sudah disiapkan. Pendapatan nasional keseimbangan merupakan persamaan dari kontribusi pelaku ekonomi, sedangkan pendapatan nasional merupakan identitasnya. Keseimbangan pendapatan nasional memiliki parameter keseimbangan yang harus dipenuhi, baik untuk sektor 2, baik untuk 2 sektor, 3 sektor, maupun 4 sektor. Selanjutnya yaitu keseimbangan 2 sektor dalam perekonomian. Perekonomian 2 sektor merupakan perekonomian yang terdiri dari rumah tangga konsumen atau RTK dan perusahaan atau rumah tangga produsen atau RTP. Adapun hubungan antara RTK dan RTP ditunjukkan dalam perekonomian 2 sektor, yaitu untuk melayani pemerintah masyarakat akan barang dan jasa. RTP memerlukan faktor-faktor produksi yang terdiri dari tenaga kerja, tanah, dan modal. Faktor-faktor produksi tersebut diperoleh oleh RTK dan dibayar dengan balas jasa berupa upah atau gaji, laba, sewa, dan bunga atau dividen. Pendapatan yang diterima oleh RTK ini dibelanjakan untuk memenuhi kebutuhan atas barang atau jasa yang dibutuhkan. Selanjutnya yaitu pendapatan nasional keseimbangan ketika antara pengeluaran konsumen untuk barang dan jasa dengan produsen seimbang dalam menghasilkan barang dan jasa. Kegiatan konsumen adalah kegiatan ketika konsumen membelanjakan pendapatannya dan sisanya ditabungkan. Sedangkan dari sisi produsen, pendapatannya adalah barang dan jasa yang dihasilkan yang terdiri atas barang konsumsi dan investasi. Investasi merupakan hubungan antara tingkat pendapatan nasional dengan tingkat investasi secara matematis. Selanjutnya yaitu keseimbangan 3 sektor dalam perekonomian. Perekonomian 3 sektor yakni perekonomian yang terdiri dari sektor-sektor rumah tangga, perusahaan, dan pemerintah. Pada perekonomian 3 sektor ini, hal yang perlu diperhatikan adalah peranan dan pengaruh pemerintah atas kegiatan dalam suatu perekonomian. Pada perekonomian 3 sektor ini, tidak ada kegiatan perdagangan luar negeri, yang artinya tidak ada barang dan jasa yang dijual ke luar negeri dan masyarakat atau perusahaan pun tidak membeli dan menggunakan barang serta jasa yang diimpor. Keseimbangan pendapatan nasional dalam perekonomian 3 sektor ini dibedakan menjadi 2, yaitu perekonomian di mana sistem pajak adalah pajak dan dalam perekonomian di mana terdapat pajak yakni pajak proporsional.
Oke, selanjutnya itu selain itu peran pemerintah dalam perekonomian di sini adalah sebagai penyediaan barang publik, di mana penyediaan tersebut memerlukan pembiayaan yang berasal dari pajak. Pembelanjaan pemerintah dapat diklasifikasikan menjadi dua bagian, yakni sebagai berikut. Yang pertama yaitu pengeluaran rutin, yang berupa belanja pegawai, belanja barang, bunga, cicilan, atau utang, dan lain-lain. Yang kedua yaitu pengeluaran pembangunan yang berupa pembangunan fisik dan fisik. Pembangunan fisik sendiri meliputi jalan, jembatan, gedung-gedung, dan lain-lain. Sedangkan pembangunan non-fisik meliputi pelatihan dan pembangunan spiritual lainnya. Selanjutnya yaitu keseimbangan empat sektor dalam perekonomian. Perekonomian empat sektor masuk ke dalam perekonomian terbuka yang memiliki hubungan ekonomi dengan negara-negara lain. Dalam perekonomian terbuka, maka sebagian produksi yang diproduksi di dalam negeri diekspor atau dijual di luar negeri, dan sebaliknya terdapat pula barang luar negeri yang diimpor ke Indonesia. Jenis perekonomian tersebut adalah perekonomian terbuka atau perekonomian empat sektor. Model perekonomian empat sektor terlihat dengan adanya kegiatan dalam bentuk ekspor, impor, dan pertukaran dari faktor produksi sehingga muncullah istilah perdagangan internasional. Dalam perekonomian empat sektor ini, kita akan melihat dua pelaku ekonomi, yaitu pelaku ekonomi dalam negeri dan pelaku ekonomi luar negeri. Mereka saling berhubungan sehingga menghasilkan kegiatan ekonomi yang aktif. Oke, terima kasih. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau kesalahan membaca. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.